Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya 5 tokoh kunci yang disebut sebagai pilar kepemimpinan perlawanan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan kemunculan juru bicara militer baru Al-Qassam dalam sebuah pesan video resmi. Dalam pernyataan itu, Al-Qassam menegaskan bahwa gugurnya para pemimpin tersebut tidak menghentikan jalannya organisasi, melainkan menandai kesinambungan kepemimpinan di tengah agresi Israel yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. 5 tokoh yang dikenal sebagai maritir perlawanan adalah Muhammad Sinwar, Muhammad Sabadeh, Hakam Isa, Raed Saad, serta Husdaifah Samir Abdullah Al-Kahlout atau Abu Obaidah, juru bicara militer sebelumnya. Kelima nama itu disebut memiliki peran strategis dalam berbagai aspek operasi dan pengembangan kekuatan Al-Qassam. Muhammad Sinwar dikenal sebagai kepala staf Brigade Al-Qassam setelah wafatnya Muhammad Deif. Ia berperan besar dalam perencanaan operasi militer dan pengembangan jaringan terowongan, serta disebut sebagai salah satu tokoh utama di balik serangan 7 Oktober 2023. Muhammad Sabadeh menjabat sebagai Komandan Brigade Rafah dan anggota Dewan Militer Al-Qassam. Ia memimpin berbagai operasi di wilayah Gaza Selatan serta berperan dalam pengelolaan media militer. Sementara itu, Hakam Isa dikenal sebagai arsitek sistem pelatihan militer Al-Qassam dan tokoh penting dalam pembentukan pasukan lapangan. Raed Saad memimpin divisi manufaktur militer dan bertanggung jawab atas pengembangan sejumlah persenjataan termasuk roket jarak menengah. Al-Qassam juga mengenang Abu Obaidah, juru bicara militer yang selama bertahun-tahun menjadi wajah komunikasi resmi kelompok Hamas. Pernyataan Hamas menegaskan bahwa perjuangan akan terus berlanjut dengan estafet kepemimpinan yang telah disiapkan. Pemerintah Israel memutuskan untuk memblokir aktivitas sejumlah besar organisasi kemanusiaan internasional di jalur Gaza, langkah yang dinilai memperparah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Kebijakan itu berdampak langsung pada terhambatnya penyaluran bantuan penyelamatan jiwa bagi warga sipil. Organisasi yang dilarang beroperasi mencakup lembaga-lembaga yang selama ini menyediakan layanan medis darurat, bantuan pangan, perlindungan anak, dukungan pengungsi, serta bantuan bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah Action Against Hunger, CARE, Danish Refugee Council, Medicine Sans Frontieres dari berbagai negara, Oxfam Novib, hingga International Rescue Committee. Pemblokiran ini dinilai menempatkan warga sipil khususnya anak-anak, pasien dan korban luka dalam resiko yang serius. Langkah tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional karena menghambat akses bantuan bagi populasi yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan. Pasukan Israel dilaporkan membuka aliran kanal Wadi Gaza setelah sebelumnya menutupnya dengan bendungan, memicu banjir besar yang merendam wilayah sekitar dan menghanyutkan tenda-tenda pengungsi Palestina. Kawasan yang terdampak dihuni oleh keluarga-keluarga yang telah lama terusir dari rumah mereka. Banjir mendadak itu merusak tempat tinggal sementara dan memperburuk kondisi kehidupan para pengungsi yang sebelumnya sudah berada dalam situasi sangat terbatas. Peristiwa ini terjadi di tengah musim dingin yang memperparah penderitaan warga Gaza. Di kamp pelabuhan Gaza Utara, badai musim dingin menyebabkan angin kencang merobohkan tenda-tenda darurat, sementara air laut dan hujan merendam sisa harta benda yang dimiliki para pengungsi. Setelah 26 bulan pengungsian, banyak keluarga Palestina kini menghadapi musim dingin ketiga tanpa tempat aman untuk berlindung. Pasukan pendudukan Israel memulai pembongkaran sebuah rumah milik warga Palestina di kawasan Al-Bustan, Silwat, Yerusalem Timur. Tindakan itu dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan otoritas Israel. Pembongkaran ini kembali menyoroti kebijakan yang dinilai diskriminatif kepada warga Palestina yang kerap kesulitan memperoleh izin pembangunan, sementara permukiman Israel terus berkembang di wilayah pendudukan. Di sisi lain, praktik segregasi infrastruktur juga menuai sorotan. Jalan-jalan utama dan bebas hamba
jembatan disediakan bagi pemukim Israel, sementara bagi warga Palestina dibatasi dengan jalan sempit, pos pemeriksaan, serta pembatasan mobilitas yang ketat. Israel disebut sebagai satu-satunya entitas di dunia yang menerapkan sistem segregasi jalan secara terbuka dengan pemisahan akses antara warga Israel dan Palestina. Kebijakan tersebut dinilai memperkuat sistem apartheid dan pembatasan hak dasar warga Palestina di wilayah pendudukan. Anak-anak di jalur Gaza terpaksa menghadapi kondisi hidup yang semakin memburuk akibat perang yang terus berlangsung. Salah satu gambaran paling memilukan adalah seorang anak yang harus duduk berjam-jam memegangi tali demi mencegah tenda keluarganya roboh diterjang angin kencang dan hujan deras. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan seorang bayi Palestina berusia 2 bulan, Arkan Firas Musleh, meninggal akibat cuaca dingin yang ekstrim. Selain itu, seorang pria Palestina juga tewas setelah bangunan runtuh dan menimpa tenda pengungsi di kawasan Tel Al-Hawa, kota Gaza. Korban anak-anak akibat kekerasan bersenjata juga terus bertambah. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun, Sarah Moussa, kehilangan sebagian besar penglihatannya setelah terkena tembakan di kepala oleh pasukan Israel. Kondisinya dilaporkan kritis dan membutuhkan perawatan medis segera di luar negeri. Kasus Sarah mencerminkan situasi ribuan anak di Gaza yang terluka, cacat permanen atau kehilangan nyawa. Penembak jitu Israel juga kembali menewaskan seorang anak Palestina setelah Dana Hussein Ahmad Bukat, 11 tahun, dilaporkan tewas terkena tembakan pasukan Israel di kawasan Zarqa, lingkungan Tufah sebelah timur kota Gaza. Konflik yang berkepanjangan telah merampas rasa aman, kesehatan, dan hak dasar anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang layak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.